Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dari perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Beliau berkata, wal mu'minun kulluhum awliya'ur rahman. Seluruh kaum mukminin adalah wali-wali ar-Rahman. Wa akramuhum indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Yang paling mulia di sisi Allah adalah atwa'uhum, yang paling taat di antara mereka, wa atba'uhum lil Qur'an, yang paling mengikuti Al-Qur'an. Yang paling mengikuti Al-Qur'an. Di sini beliau membahas tentang wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, al-wali ya. Al-wali secara bahasa diambil dari kata al-walayah. Al-walayah maknanya adalah al-mahabbah dan an-nusrah. Ya, al-mahabbah dan an-nusrah. Mahabbah maksudnya cinta, nusrah maksudnya pertolongan, ya. Dan dikatakan wali yaitu isim maf'ul, yaitu yang dicintai atau ditolong. Atau disebut wali, disebut juga maula. Dan dia pertolongan lawannya adalah al-adawah, permusuhan. Sehingga lawan dari al-wali yaitu lawannya adalah al-adu, musuh, ya. Lawan dari al-wali yaitu yang mencintai atau yang dicintai, lawannya adalah al-adu, musuh. Ini para ulama banyak mengatakan jika wawu dengan fathah, al-walayah, al-walayah. Beda kalau al-wilayah, al-wilayah maknanya adalah kekuasaan, khilafah, imarah, sultah, itu namanya al-wilayah, kekuasaan. Dan orang yang berkuasa disebut wali. Yang disebut kuasa disebut apa, Wah? Wali, wali. Beda kalau tadi wali, ya. Wali, ya. Fa'il, ya. Dari wazan fa'il, ya. Dan fa'il bisa maknanya maf'ul, ya, bisa maknanya maf'ul, ya. Misalnya sitir yaitu yang maha menutupi. Tapi kalau qatil maksudnya yang maktul, yang terbunuh. Jadi wali terkadang maknanya isim fa'il, terkadang isim maf'ul. Jadi kalau secara istilah semua mukmin yang bertakwa selain nabi, ya. Semua yang bertakwa adalah wali-wali Allah. Tentunya bertingkat-tingkat. Dalilnya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Dan mereka bertakwa. Ini secara istilah. Jadi waliullah artinya yang dicintai oleh Allah, ditolong oleh Allah. Kalau kita maknakan dengan isim maf'ul, ya. Dicintai oleh Allah atau yang ditolong oleh Allah. Karena walayah diambil dari kata mahabbah dan nusrah. Jadi al-wali, awliyullah maksudnya yang ditolong oleh Allah atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bahas tentang perbedaan antara al-walayah dengan al-wilayah, ya. Contoh seperti dalam hadis yang riwayat Tirmidzi yang sering dijadikan oleh orang Syiah, bahwasanya kalau Rasulullah SAW meninggal maka digantikan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka menyebutkan hadis ketika Nabi SAW pulang haji dan Nabi sampai di suatu tempat namanya Ghadir Khum, mata air Khum antara Mekah dan Madinah, maka Nabi berkata di hadapan 80.000 atau 120.000 sahabat, Rasulullah berkata, man kuntu maulahu, ya. Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, ya. Mereka artikan maula di sini bukan maknanya wali, tapi kata mereka maula maksudnya siapa yang aku maulanya maka Ali maulanya. Kata mereka maksudnya siapa yang aku jadi khalifahnya maka Ali adalah khalifahnya juga. Siapa yang aku jadi khalifahnya maka Ali juga khalifahnya. Tetapi makna yang benar maula di sini maknanya adalah waliyahu, man kuntu waliyahu, yaitu siapa yang aku ia cintai maka yaitu yang aku loyal kepadanya, ya,
yang ia cintai, aku yang ia cintai atau yang aku loyal kepadanya, maknanya adalah bukan kekuasaan, tapi maknanya adalah cinta. Sehingga maknanya siapa yang dia cintai, maka dia juga pasti mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena maula maknanya adalah al-wali. Ya. Karena kalau maksudnya adalah khilafah, maka seakan-akan siapa yang aku adalah khalifahnya, maka Ali juga khalifahnya, berarti khalifah dalam dua khalifah dalam satu waktu. Kecuali kalau Rasulullah berkata, "Man kuntu maulahu," siapa yang aku adalah khalifahnya, maka setelah matiku Ali yang jadi khalifahnya. Tapi kalau dalam satu waktu, enggak mungkin dua khalifah. Ya, saya akan mengatakan, "Ma kuntu maulahu fa Ali maulahu," siapa yang aku adalah khalifahnya, maka Ali juga khalifahnya. Ini tidak benar secara makna. Makanya Fairuz Abadi membantah mereka dengan mengatakan ini perkataan orang tidak mengerti bahasa Arab. Karena maula bukan maknanya wali. Maula itu sama dengan wali, yaitu yang dicintai. Artinya siapa yang dia cintai aku, maka dia juga pasti mencintai siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Siapa yang loyal kepada aku, maka dia juga akan loyal kepada siapa? Ali. Maknanya demikian ya. Ya, yaitu siapa yang aku cintai atau siapa yang ia loyal kepada aku, maka Ali juga akan loyal, dia juga akan loyal kepada Ali. Ya. Siapa yang loyal kepadaku, maka loyal juga kepada siapa? Ali. Ini yang benar. Kepada Ali. Ini makna yang benar. Bukan maknanya adalah kekuasaan. Karena beda antara walayah dengan wilayah. Kalau al-walayah, maka isim fa'ilnya adalah al-wali. Ya. Adapun kalau wilayah, kekuasaan, isim fa'ilnya adalah wali. Makanya sampai sekarang kita wali Makkah, wali Madinah. Siapa wali Makkah? Bukan waliyu Makkah, bukan waliul Madinah. Tapi apa? Siapa wali Makkah, siapa wali Madinah. Maksudnya wali kota akhirnya. Bukan waliyu kota, tapi apa? Wali kota. Jadi itu dari bahasa Arab. Jadi beda antara waliyu dengan apa? Wali. Itu dari wilayah dan wali. Ini sekedar secara bahasa. Tentu ada pembahasan yang panjang. Mereka juga berdalil dengan setelah itu ada riwayat. Riwayatnya lemah. Tapi sebenarnya menguatkan ahlu sunnah. Karena setelah itu Rasulullah berkata, Allahumma wali man, wala aliyan wa adiman adahu. Ya Allah, wali, berloyallah kepada siapa yang berloyal kepada Ali, dan musuhilah siapa yang musuhi siapa? Ali. Justru jelas sekali bahwasanya walayah lawannya adawah. Ya. Karena Rasulullah setelah itu menyebut tentang kecintaan. Siapa yang mencintainya, cintailah dia. Siapa yang memusuhi Ali, maka musuhilah dia. Maka Rasulullah tidak sedang berbicara tentang kekuasaan. Tapi tentang masalah apa? Cinta dan loyalitas. Paham? Oleh karenanya para sahabat tidak ada yang memahami bahwasanya kalau Nabi meninggal, yang jadi khalifah adalah Ali. Makanya ketika Rasulullah SAW meninggal, mereka berselisih siapa yang jadi khalifah. Setelah berselisih, akhirnya mereka sepakat Abu Bakar yang menjadi khalifah. Dan tidak seorang pun dari mereka nyeletuk, kan Ali sudah dinobatkan jadi pengganti Rasulullah SAW. Dan Ali pun tidak pernah bilang gitu, ngapain kalian ribut? Saya kan jadi pemimpin, masa lupa semua? Enggak juga ya. Karena kalaupun hadis itu sahih, maka maknanya bukan makna kekuasaan, tapi maksudnya loyal, mencintai. Siapa yang dia mencintai aku, maka dia akan mencintai Ali. Siapa yang loyal kepada aku, dia akan loyal kepada siapa? Ali. Seperti itu maknanya. Bukan siapa yang menjadikan aku khalifah, maka Ali juga di khalifah. Lah berarti khalifah dua dalam satu waktu. Kecuali Nabi berkata, siapa yang menjadikan aku khalifah, kalau aku mati maka Ali khalifahnya. Rasulullah tidak mengatakan demikian. Rasulullah membicarakan dalam satu waktu. Siapa yang menjadikan aku kekasihnya atau loyal kepada aku, maka akan loyal kepada siapa? Ali. Kalau maknanya khalifah, maka tidak mungkin. Karena maknanya akan menjadi, siapa yang menjadikan aku khalifah, maka Ali juga jadi apa? Khalifah. Dalam satu waktu enggak mungkin. Tapi ini sekedar bahasa. Tapi adapun ayat terkait wali, ada 4 model. 4 model. Pertama, yang wali adalah hamba. Ya. Yang wali adalah hamba, yaitu sang wali adalah hamba. Waliullah, yaitu yang dikasihi oleh Allah atau dicintai oleh Allah, ditolong oleh Allah. Seperti dalam surat Yunus ayat 62-64, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah, dan seterusnya. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka bertakwa. Ini yang wali adalah hamba.
Seperti juga dalam hadis, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ya, seperti dalam hadis, siapa yang musuhi waliku, ya. Ya sama, wali di sini maksudnya yang aku cintai, hamba yang aku cintai, yang aku tolong. Siapa yang musuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Hadis yang masyhur sampai Rasulullah mengatakan wala yazalu, kata Allah dalam hadis qudsi, dalam hadis sahih Bukhari, ini hadis riwayat Bukhari, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kata Nabi SAW senantiasa, kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku pun mencintainya, hatta uhibbahu. Ini semakin kuat bahwasanya makna wali adalah cinta, yaitu sampai aku mencintainya. Berarti waliullah maknanya habibullah, yang dicintai oleh Allah. Paham? Jadi waliullah maknanya apa? Habibullah. Itu yang dicintai. Yang dicintai, yang ditolong, karena al-walayah maknanya adalah al-mahabbah dan apa? Nusrah. Ini ayat tentang wali, yang wali adalah hamba, dan juga dalam hadis qudsi, hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, yang kedua, yang wali adalah Allah. Allah adalah walinya kaum mukminin. Sebaliknya, kalau ini hamba adalah walinya Allah, sekarang Allah adalah walinya kaum mukminin, kebalikan. Seperti contohnya dalam surat Al-A'raf 196, Allah berfirman, "Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawalla shalihin." Sungguhnya waliku adalah Allah. Perhatikan, sungguhnya waliku adalah Allah. Jadi Allah yang jadi wali. Kalau Allah yang jadi wali maksudnya apa? Allah yang mengurusku, yang menolongku, penolongku adalah siapa? Allah. Maknanya sama. Tapi wali di sini adalah isim fa'il. Isim fa'il, yaitu yang mencintai. Kalau walinya hamba adalah isim maf'ul, yang dicintai. Karena wazan fa'il bisa maknanya fa'il, bisa maknanya maf'ul. Ya. Seperti kalau saya katakan tadi sitir, atau apa namanya, maknanya satir. Ya. Kalau qatil maknanya maktul. Ya. Jadi maknanya adalah isim fa'il. Maknanya inna waliyallah, yaitu penolongku adalah Allah. Alladzi nazzalal kitab, yang menurunkan Al-Qur'an, wa huwa yatawalla shalihin, ini akan dia yang loyal kepada atau mengurusi orang-orang salihin. Dia yang ngurusin urusan kaum orang-orang salihin. Ini contoh. Demikian juga dalam surat Ali-Imran ayat 68, Allah berfirman, wallahu waliyul mu'minin. Wallahu waliyul mu'minin. Ini sama, Allah penolong orang-orang beriman. Di sini maknanya penolong. Karena yang jadi wali adalah Allah. Faham ini? Faham ya? Kalau yang tadi kan walinya hamba, sekarang yang wali adalah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya misalnya dalam surat Muhammad Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu." Maula maknanya wali sama. Dan demikian itu karena Allah adalah penolong orang-orang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Adapun orang kafir tidak ada maula bagi mereka. Di sini maula maknanya sama dengan apa? Al-wali. Maknanya sama dengan al-wali. Maula sama dengan al-wali. Ini sama dengan al-wali atau wali. Maula maknanya sama dengan wali. Maknanya penolong. Kemudian ayat berikutnya seperti dalam surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati wan nur. Walladzina kafaru awliyahumut taghutu yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah wali, penolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Adapun orang-orang kafir, maka wali-wali mereka adalah siapa? Tagut. Yang mengeluarkan orang kafir tersebut dari jalan terang benderang menuju ke kegelapan. Maka di sini yang jadi wali adalah Allah. Tapi yang berikutnya, misalnya dalam surat Al-Maidah 55:6 kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Kata Allah, sungguhnya wali kalian, penolong kalian adalah siapa? Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang menegakkan salat, membayar zakat, dan mereka dalam kondisi ruku. Siapa yang loyal kepada Allah dan Rasulnya dan orang beriman, maka sungguhnya kelompok Allah lah yang menang. Di sini kembali lagi Allah mengatakan waliyukumullah, sungguhnya wali kalian adalah siapa?
Allah. Jadi kalau wali di sini maknanya apa? Penolong. Ini isim fa'il. Kalau ini apa tadi? Isim maf'ul. Makanya belajar bahasa Arab. Sama wazannya sama fa'il. Wali itu wazannya apa? Fa'il. Baik. Ini jenis ayat yang kedua. Jenis ayat yang ketiga, wali dan Allah wali, Allah dan hamba sama-sama wali. Kalau kita maknakan dengan mahabbah seperti ya ayyuhalladzina amanu yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya. Siapa yang murtad di antara kalian maka Allah akan mendatangkan suatu kaum biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai siapa? Allah. Yaitu Allah wali mereka dan mereka juga wali Allah. Ini dalam satu makna, dalam satu konteks. Wali itu kalau dengan makna mahabbah, maksudnya dengan apa? Al-mahabbah. Ya, jadi muhib. Allah muhib, hamba juga muhibbun. Ya. Taib. Kemudian ayat yang keempat atau model keempat, mukmin wali bagi mukmin yang lain. Ya, itu hamba dengan hamba. Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minati wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Kaum lelaki beriman dan wanita beriman, sebagian mereka wali-wali bagi yang lain, itu saling menolong, saling mencintai. Ya. Seperti sabda Nabi, "Matsalul mu'minina fi tarahimihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamatsal jasadil wahid." Perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai, dalam saling mengasihi seperti satu jasad. Idza syaka minhu udhun tada'a sairul jasadi bil humma was sahar. Kalau ada satu jasad yang sakit, maka yang lain juga merasa sakit. Maksudnya kaum mukminin wali satu dengan yang lain, saling menolong. Demikian juga dalam surat Al-Anfal kata Allah, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru. Sungguhnya orang yang beriman, berhijrah dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, wal ladzina awaw nasaru, orang yang mengayomi dan menolong. Ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka adalah satu wali dengan yang lainnya, saling wali. Satu sebagian wali bagi yang lainnya. Inilah untuk menjelaskan makna wali secara bahasa dan secara makna ya syar'i, bahwasanya wali itu maknanya adalah yang mencintai atau yang dicintai, yang menolong atau yang ditolong. Maka kalau hamba disebut waliullah berarti dia dicintai oleh Allah, ditolong oleh Allah. Ya, seperti dalam hadis qudsi tadi, dalam hadis wali dalam Sahih Bukhari. Yaitu la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku pun mencintainya. Yaitu sampai aku mengangkat dia menjadi seorang wali. Karena kalau Allah sudah cinta berarti dia wali. Dan di awal hadis Allah berfirman, man adali waliyan, siapa yang musuhi waliku. Yaitu musuhi orang yang aku cintai. Jadi waliku maksudnya yang aku cintai. Tapi kalau Allah adalah wali maksudnya Allah yang menolong, Allah yang mencintai. Faham? Baik. Perhatikan, hamba adalah wali Allah. Allah menjadikan hamba sebagai walinya, ya. Allah menjadikan hamba sebagai, kalau hamba adalah wali Allah, yaitu Allah menjadikan hamba sebagai wali, maksudnya Allah mencintainya. Ya. Allah mencintainya. Allah mencintainya. Baik. Dalam satu ayat Allah menafikan Allah punya wali. Dalam sebagian ayat Allah menetapkan Allah punya wali. Ya, jadi ada sisi penetapan, ada sisi penafian. Dalam ayat-ayat yang menunjukkan Allah punya wali, tadi dalam kita sudah sebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Allah mengatakan ala inna auliya Allah. Ketahuilah wali-wali Allah. Berarti Allah menetapkan ada punya wali atau tidak? Berarti Allah mengangkat wali dari hamba-hambanya. Dan tadi juga dalam hadis, man adali waliyan, siapa yang musuhi waliku. Berarti ada orang yang Allah pilih jadi wali. Di situ ada sisi penetapan. Nah, kalau Allah penetapan berarti apa? Allah berbuat baik dan rahmat kepada hambanya. Makanya At-Tahawi ketika mengungkapkan, dia mengatakan, kulluhum, sungguhnya orang beriman, kulluhum awliya'ur rahman. Wali-wali ar-Rahman. Untuk mengingatkan bahwasanya terpilihnya seorang hamba menjadi wali adalah karena rahmat Allah. Bukan karena kebutuhan Allah kepadanya, bukan karena kebutuhan Allah kepadanya. Jadi karena rahmat, bukan karena butuh.
bukan karena butuh. Nah, dalam ayat yang lain Allah menafikan ya bahwasanya Allah butuh wali. Dalam surat Al-Isra 111 ya. Dalam surat Al-Isra ayat 111 itu ayat yang terakhir ya. Ini Quran Al-Isra ayat terakhir. Allah berfirman, "Wa qulil hamdulillah," katakanlah segala puji bagi Allah alladzi lam yattakhidz waladan, yang tidak mengambil anak. Wa lam yakun lahu syarikun fil mulk, tidak ada partnernya dalam urusan kerajaan Allah. Walam yakul lahu waliyun, dan Allah tidak punya wali. Tapi minadzul, karena Allah butuh. Wali itu penolong, Allah tidak butuh penolong. Di sini wali maknanya apa? Isim fa'il. Fa'il itu Allah tidak butuh penolong. Ya, wa kabbirhu takbira, dan takbirlah dengan Allah secara bertakbir. Jadi kalau di sini wali maknanya isim maf'ul. Jadi yang Allah nafikan wali, jika wali maknanya adalah apa? Isim fa'il. Allah tidak butuh dengan penolong sama sekali. Beda dengan kalau raja-raja, mereka butuh wali-wali, mereka butuh para menteri-menteri, mereka butuh pembantu-pembantu karena mereka tidak mampu. Makanya Allah mengatakan walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Allah tidak butuh wali karena Allah butuh, karena Allah rendah, karena kekurangan, karena kelemahan, tidak. Wa kabbirhu takbira, maka agungkanlah Allah dengan sebesar-besarnya. Jadi ada sisi penafian bahwasanya Allah tidak butuh kepada para hamba. Allah tidak butuh penolong. Adapun yang Allah tetapkan maksudnya wali bimakna apa? Isim maf'ul, yang Allah cintai dia bukan karena butuh kepadanya tapi karena kasih sayang. Karena kasih sayang. Jadi beda konteksnya. Di sekitar tambahan apa? Tambahan pemahaman. Paham? Paham tidak? Kalau ujian bisa? Insyaallah. Baik. Sekarang kita bahas kaidah-kaidah terkait wali Allah Subhanahu wa taala. Kaidah terkait wali Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kaidah, ada berapa kaidah? Ya, kita bahas satu. Yang pertama, ikhwan, seluruh mukmin adalah wali Allah, tapi kewalian bertingkat-tingkat. Kenapa bisa demikian? Karena syarat wali adalah iman dan takwa, dan kita tahu iman dan takwa bertingkat-tingkat. Jadi kalau kita katakan wali sama dengan iman plus takwa, sama dengan iman plus takwa. Jika ternyata iman bertingkat-tingkat dan takwa bertingkat-tingkat, maka konsekuensinya wali juga bertingkat-tingkat. Paham? Karena Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ketahui wali Allah tidak ada kekhawatiran bagi mereka, tidak mereka bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Kalau mereka beriman dan bertakwa, berarti syarat wali adalah iman dan takwa. Karena iman dan takwa bertingkat-tingkat, maka wali pun bertingkat-tingkat. Ini secara logika sederhana. Jika sebagaimana orang iman, kalau iman sempurna kita akan mukmin, dia seorang mukmin. Ya, mukmin secara mutlak karena dia imannya sempurna. Ataupun kalau mukminnya tidak sempurna, kita bilang muslim atau mukmin yang imannya kurang ya. Maka biasanya tidak dikatakan wali secara mutlak, dia adalah wali, kecuali kita maksudkan adalah yang walinya tingkat tinggi. Paham? Tentu semua mukmin wali. Karena Allah mengatakan wallahu waliyul mu'minin. Allah wali bagi semua mukmin, dan mukminlah semua orang beriman dicintai oleh Allah secara umum. Ya, secara umum namanya Allah mencintai kaum mukminin. Tapi bertingkat-tingkat sebagaimana mukmin bertingkat-tingkat, namun kita tidak mengatakan ini adalah wali kecuali nampak secara zahir orang tersebut adalah orang yang imannya tinggi sehingga kita bilang dia wali. Ya, kita bilang dia wali. Oleh karenanya Ibnu Abil Is Al-Hanafi menyebutkan wali dibagi menjadi dua. Pertama, al-muqtasidun, yaitu wali-wali yang beriman yang hanya mengamalkan amal-amal wajib. Amal-amal wajib ini yang tingkat bawah atau tingkat yang biasa. Muqtasidun artinya sedang, tingkat yang sedang. Adapun wali yang tinggi al-muqarrabun, yaitu selain amal wajib dia plus amal-amal sunnah. Dia juga melakukan amal-amal sunnah. Seperti tadi dalam hadisul wali dalam Sahih Bukhari,
yang di mana Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hamba-Ku memberikan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku pun mencintainya. Itu wali yang kita bisa katakan secara mutlak ini wali. Insyaallah dia seorang apa? Wali, ya. Itu maksudnya, itu yang telah mencapai derajat iman yang tidak biasanya. Karena dia menjalankan sunnah, dia dekat kepada Allah, kita bilang wali. Jangan orang bilang, orang gila kita bilang wali. Dia sholat aja enggak, bilang wali. Gimana wali? Gimana cara, mau jadi wali, caranya mudah. Ya. Prosesnya, aturannya mudah, menjalankan yang susah. Mudahnya apa? Tinggal jalankan perkara sunnah, jadi apa? Wali. Tapi siapa yang kuat menjalankan perkara-perkara sunnah? Ya, bisa istiqomah menjalankan perkara sunnah. Terus, wala yazalu. Senantiasa, sampai aku pun mencintainya. Itu yang susah. Kalau sunnah sekali-sekali semua bisa. Tapi kalau komitmen dalam sunnah itu yang susah. Tapi sejauh mana seorang komitmen dengan sunnah, sejauh itulah tingkat walinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi mengatakan, Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi maksudnya adalah pensyarah Aqidah Thahawiyah dalam kitabnya Syarah Aqidah Thahawiyah, ya. Beliau mengatakan ciri-ciri wali yang, jadi apa ciri-ciri wali yang al-muqarrabun? Ciri-cirinya yang Allah sebut dalam Quran surat Yunus tadi. Ayat berapa tadi? 62 ya. 62 sampai 64 ya. Ya, 62 sampai 64. Yang Allah mengatakan, "Ala inna awliya Allah." Ini secara mutlak. Ketahuilah wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka adalah orang tidak khawatir dan mereka tidak bersedih. Artinya bukan mereka tidak takut, tidak. Mereka mengalami rasa khawatir, merasa sedih, tapi segera mereka tepis. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Sebagian ulama menafsirkan tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih, maksudnya di surga. Tapi dibantah oleh sebagian ulama yang lain. Kenapa? Karena Allah setelah itu berfirman, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dunia dan di mana? Di akhirat. Maka ciri wali-wali Allah, bukannya mereka tidak pernah menangis, mereka menangis, tapi mereka mudah untuk menepisnya. Bukannya mereka tidak khawatir, tapi mereka segera kembali kepada Allah. Contohnya Nabi Muhammad SAW, ada kekhawatiran, ada kesedihan, tapi segera kembali kepada Allah, maka segera sirna itu semua dari hati beliau alaihi salatu wassalam. Karena orang yang jadi wali Allah, dicintai oleh Allah, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dicintai oleh Allah, maka akan ditolong oleh Allah. Karena makna wali yaitu yang dicintai oleh Allah dan ditolong oleh Allah. Maka dia akan ditolong secara hatinya, maka dia tidak stres, dia tidak. Makanya kalau ada wali stres, bukan wali sesungguhnya. Apalagi wali gila, ini bukan wali Allah, tapi wali gila, ya. Katanya wali majzub, karena saking dia dekat sama Allah, dijazab, ditarik oleh Allah sampai dia hilang. Apa? Coba tanya, zaman sahabat ada wali enggak? Semuanya wali para sahabat. Super walinya Abu Bakar, Umar, Utsman. Ada yang gila enggak di antara mereka? Ini wali sekarang orang gila jadikan wali. Padahal syarat wali beriman dan bertakwa. Sekarang syarat wali jadi gila. Kalau gila, ini wali sudah jadi wali. Kalau belum gila, walinya dipertanyakan. Gimana sih? Jadi sebenarnya mengatakan orang gila adalah wali ini sebenarnya secara tidak langsung penghinaan terhadap syariat. Karena seakan-akan kalau sudah sempurna imannya jadi orang gila. Kira-kira kalau ada non muslim kamu jadi ini, mana orang paling soleh ini, orang gila. Dia mau masuk Islam enggak kira-kira? Katanya, ini siapa ini? Oh, ini orang Islam yang paling soleh. Jadi begini. Enggak pakai baju, ngerokokan, kemudian dangdutan semua, ini dia pikir bagaimana masuk Islam kalau ternyata ujungnya jadi begini, wali gila. Ini penghinaan terhadap syariat. Saya sering bilang, saya bingung mana yang lebih bingung, lebih stres, orang yang lebih gila, wali gilanya atau yang menganggap orang gila jadi wali, saya juga nggak tahu. Kalau orang waras tidak akan menganggap orang wali sebagai apa? Gila. Ketika dia menganggap orang wali sebagai gila, dia kewarasannya sedang tidak ada. Dia waras sisi yang lain, tapi ketika itu kalau dia gunakan akal waras, gimana orang gila jadi apa? Wali. Oleh karenanya dalam sebagian buku itu ciri-ciri wali, ada wali yang telanjang, ada wali yang begini, ada yang wali begini. Ini apa ciri-ciri seperti ini? Wali-wali jelas para sahabat, para tabi'in, apakah ada seperti orang-orang gila? Tidak ada. Tidak ada. Oleh karenanya wali itu adalah orang-orang yang sabar, tenang, karena dia pasti diuji, semakin tinggi kewaliannya, semakin besar apa? Ujiannya. Tapi dia tidak stres, dia tegar, dia menghadapi segala ujian, nangis, tapi tetap tegar. Tetap tegar. Rasulullah menangis, tapi tetap dengan ketegaran.
Baik, ini kaidah pertama. Bahwasanya seluruh mukmin adalah wali Allah namun bertingkat-tingkat karena iman dan takwa bertingkat-tingkat ya. Jadi mereka beriman yaitu melakukan amal soleh, bertakwa yaitu meninggalkan kemaksiatan. Maka wali yang sempurna adalah yang menjalankan ketaatan dan meninggalkan apa? Kemaksiatan. Kalau ada wali tukang maksiat itu bukan wali. Jadi saya baca ada wali minum khamar. Itu wali, iya. Dia kalau minum khamar berubah jadi air. Air biasa. Antum lihat aja dia minum khamar tapi sungguhnya sampai di kerongkongan jadi apa? Air. Tapi kenapa mabok kalau begitu? Jadi aneh-aneh ya. Itu bukan wali seperti itu. Ada orang gila di suatu kampung, orang ngantri minta berkah sama orang gila. Justru waktu dia belum gila enggak ada yang minta berkah. Ketika dia gila orang malah minta berkah. Orang-orang kadang aneh. Dulu di kompleks saya juga musim porkas dulu, tahu porkas? Apa namanya? Porkas kan? SDSB. Apa singkatannya apa? Sumbangan. Sumbangan dana berhadiah ya. Sumbangan sosial. Dana sosial berhadiah, SDSB. Ada orang tanya orang gila, "Om, berapa nomor porkas?" Orang gilanya asal ngomong aja, "Oh ini." Jadi justru yang gitu-gitu mereka minta sama orang gila. Orang gila tahu ilmu gaib. Kadang-kadang orang aneh-aneh ya. Karena kalau sudah bicara tentang khurafat, jangankan anak lulusan SD yang profesor pun tidak pakai akalnya kalau sudah bicara apa? Khurafat. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, saya sebenarnya perwalian diperoleh dengan iman dan takwa, bukan dengan latihan-latihan yang bukan dari keimanan. Perwalian itu beriman dengan iman dan takwa. Yang menjadi wali sudah jelas aturannya. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya dengan perkara sunnah sampai aku pun mencintainya, sampai aku angkat dia jadi wali. Tidak ada namanya wali masuk dalam goa kemudian mendem atau bertapa di pinggir sungai sampai badan dipenuhi dengan lumut, tidak sholat, ini tidak ada seperti itu. Wali enggak begitu. Para sahabat semua wali. Apakah ada cara mereka jadi wali seperti itu? Enggak ada. Mereka wali dengan sholat, dengan beribadah, dengan jihad, itu wali. Jadi pemikiran seperti ini bikin Islam mundur. Bikin Islam mundur. Bukan jadi wali dengan perjuangan harusnya. Iman, takwa, bersedekah dengan berinfak di jalan Allah, berjihad dengan raga, dengan harta. Bukan masuk dalam goa sembunyi, hanya makan yang mutih-mutih, tidak bicara sama orang, tidak boleh ada cahaya. Ini wali apa seperti ini? Ini bikin Islam mundur. Nanti keluar gila, jadi wali. Kerasukan jin dianggap apa? Wali. Ini Islam, kalau semua orang jadi wali seperti ini, kira-kira Islam mundur enggak? Hancur enggak Islam? Hancur. Tapi kalau walinya seperti model sahabat, maju Islam. Sahabat berjuang, berjihad. Ikhlas, beramal soleh, tidak mau bilang-bilang orang. Kalau walinya ini proses, guys, saya mau jadi wali, guys. Apa seperti itu wali? Wali dengan iman dan amal soleh, meninggalkan maksiat. Adapun wali melakukan maksiat, wali malah tidak ke masjid, wali malah bukan wali seperti itu. Terus syariat Nabi ini buat apa? Sudah capai hakikat. Jadi ini hakikat setan, bukan hakikat apa? Wali. Wali jelas, contohnya sahabat Nabi SAW. Dijamin masuk surga jelas. Ya. Jadi tidak ada cara untuk jadi wali kecuali dengan sunnah Nabi. Dan jelas, tadi kita sebutkan selain dalam hadis wali, juga dalam firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ittiba kepada Nabi. Kalau kalian ittiba kepada aku, itu sunnah-sunnah Nabi, yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan cinta kalian. Kalau cinta kalian berarti Allah angkat jadi apa? Wali. Jadi supaya dicintai Allah, ikut sunnah Nabi. Kenapa ikut sunnah Nabi? Karena kaidah mengatakan kalau kau mencintai sesuatu, kau melakukan apa yang dicintai sesuatu tersebut. Kalau kita cinta sama istri-istrimu, apa kita nurutin? Maka kalau kita cinta sama Allah, apa yang Allah perintahkan kita ikut. Apa yang Allah larang kita tinggalkan. Dan yang paling tahu apa yang diperintahkan dilarang oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang mengikuti praktek sunnah Nabi, dia yang berarti mengerjakan apa yang dicintai Allah, dilarang oleh Allah untuk ditinggalkan, maka dia yang jadi wali. Maka cara jadi wali cuma satu, beriman dan beramal soleh. Bukan bertapa di pinggir kali. Ya. Bertapa di pinggir kali. Makanya saya bilang, adapun film bahwasanya Sunan Kalijaga bertapa di pinggir kali jadi wali, saya bilang, mana sanadnya? Sebutkan sanadnya. Dari Pak Ijo, dari Pak Imen, dari Juminten, dari bahwasanya si Pak Ijo melihat Sunan Kalijaga. Mana? Mana sanadnya? Cuma katanya dan katanya.
khurafat. Wali bukan begitu. Mana ceritanya wali seperti itu? Wali adalah beriman beramal saleh. Kalau wali modelnya begitu, enggak maju. Islam menunjukkan wali harus dengan iman dan amal saleh. Kemudian yang ketiga, wali tidak memiliki ciri khusus kecuali takwa. Adapun ciri dunia seperti baju robekan atau baju hijau, sorban hijau itu bukan ciri wali. Ciri wali iman dan takwa. Oleh karena Nabi SAW yang kalau boleh katakan bahasa kita super wali, tentunya dia bukan wali, dia lebih tinggi daripada wali seorang Nabi. Itu pun dia bajunya biasa seperti yang lain. Abu Bakar, Umar, Utsman tidak tampil dengan baju khusus. Mentang-mentang dapat stempel 10 penghuni surga. Kemudian Abu Bakar pakai stempel khusus, pakai sorban khusus. Tidak, dia sama seperti yang lainnya. Sama yang lainnya. Ya. Bukan seorang wali harus pegang tongkat. Enggak. Saya pernah ketemu orang di Masjid Nabawi. Masih muda. Lebih muda dari saya. Dia pakai tongkat. Saya bilang, akhi, kenapa pakai tongkat? Sunnah Nabi Musa katanya. Nabi Musa ngurus kambing. Nabi Musa pegang tongkat karena Allah ingin bikin mukjizat dengan tongkatnya. Asalnya dia punya tongkat karena pengurus apa? Kambing. Itu tongkat mau jadi mukjizat apa? Kecuali dia tua, oke lah. Ini masih muda, masih segar. Kemudian jalan wali. Jadi enggak ada khusus namanya wali harus pakai sorban hijau, kemudian baju muraqaat ditempel-tempel, jahit tempel-tempel, warna khusus enggak ada. Apalagi wali sijinya joget-joget, apa wali joget-joget? Wali cirinya iman dan takwa. Yang tahu hakikat mereka Allah, cuma kita bisa menduga-duga yang Allah lebih tahu. Sebagian kita bilang orang mukmin yang tahu hanya siapa? Allah. Betapa banyak orang nampak mukmin, tapi kita bisa secara zahir ini mukmin insyaallah. Allahu hasibuhu, asabuhu kadzalik wallahu hasibuhu. Menurutku dia orang mukmin, tapi Allah lebih tahu tentang dia. Wala uzakki 'alallahi ahada. Aku tidak bisa mendahului Allah dalam mengetahui dia mukmin atau tidak. Tapi kita boleh bilang dia mukmin insyaallah. Ini wali insyaallah. Gimana kita wali? Masya Allah, ini orang Masya Allah sabarnya diuji luar biasa, sabar luar biasa. Takwa, mungkin ujian tetap ke masjid luar biasa. Semua orang terpedaya, dia tidak. Semua orang tergoda, dia tidak. Insya Allah ini wali. Kita bilang insya Allah. Kenapa? Dia hebat. Bisa komitmen, istiqamah. Makanya Nabi SAW terkadang orang datang keluar tidak tahu siapa Nabi SAW. Karena Rasulullah bajunya sama dengan yang lain. Sehingga para sahabat mengatakan, ya Rasulullah dibuatlah semacam gundukan. Rasulullah duduk di situ supaya orang luar kalau datang tahu Muhammad yang mana. Kalau enggak dia bingung, mana Muhammad? Karena bajunya sama semua. Akhirnya dibuat gundukan sehingga diketahui mana Muhammad, mana yang lain. Bahkan ketika hijrah, sebagaimana saya sering sampaikan, Nabi Muhammad SAW ketika sama Abu Bakar sampai ke Madinah, orang-orang tidak tahu mana Muhammad, mana Abu Bakar. Sehingga mereka salam sama Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Padahal Abu Bakar. Setelah Rasulullah duduk, baru Abu Bakar naungi, baru mereka tahu, oh ternyata Nabi yang ini. Karena tidak ada ciri khusus. Tidak ada ciri khusus. Adapun wali, cirinya iman dan takwa. Bukan penampilan zahir. Taib yang berikutnya, kaidah yang keempat, karamah teragung para wali adalah luzumul istiqamah. Luzumul istiqamah. Ini karamah teragung yang terkait dengan ketakwaan. Karena istiqamahlah yang Allah perintahkan. Kata Allah, fastaqim kama umirt. Karena istiqamah yang diperintahkan. Kenapa? Karena itu yang diperintahkan. Fastaqim kama umirt. Wahai Muhammad, beristiqomalah sebagaimana kau diperintah. Wa man taba ma'ak. Fastaqim, istiqomah. Demikian juga Allah sebutkan ciri-ciri wali Allah, ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan istiqamah, mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian tsumma istaqamu. Maka turunlah malaikat banyak kepada mereka. Ada yang mengatakan itu tatkala di akhir hayat, ketika sakaratul maut. Malaikat berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembira dengan surga yang telah dijanjikan bagi kalian. Nahnu awliya'ukum, kami penolong-penolong kalian. Ya, malaikat perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kami penolong kalian, Allah menolong kalian fid dunya wa fil akhirah. Kami penolong kalian. Jadi yang merupakan karomah terbaik, teragung bagi wali adalah istiqomah. Adapun yang lain tidak Allah perintahkan. Allah tidak pernah perintahkan jadilah wali supaya terbang, enggak ada. Supaya bisa menghilang, enggak ada.
Allah tidak pernah. Dan Allah tidak pernah menjanjikan siapa yang bisa sholat 5 waktu bisa terbang. Siapa yang sholat malam bisa menghilang. Enggak ada. Enggak ada. Kalau jimat-jimat baca ini. Wal yatalattaf, baca sekian ribu kali nanti hilang. Terus kalau hilang kamu ngapain ayo? Kalau bisa menghilang mau jihad atau mau ngapain? Jangan-jangan malah kemana-mana. Jadi enggak ada. Jadi enggak, ciri wali karomah paling mulia luzumul istiqomah. Bisa istiqomah itu luar biasa. Karena itu yang berpahala. Saya bilang di zaman sekarang ada seorang tidak pernah nonton film Korea, tidak pernah nonton yang haram-haram, wah ini wali. Selalu sholat 5 masjid 5 waktu, wali. Itu wali yang sebenarnya. Dia selalu makan yang halal, tidak mau makan riba sedikit pun, tidak warok, tidak ada suatu syubhat dia makan. Ini wali. Dia istiqomah meskipun hidupnya susah, tidak mau makan yang haram sama sekali, tidak mau makan yang syubhat sama sekali, ini wali. Inilah wali yang bisa menjaga dirinya. Yang digoda dengan cewek secantik apapun, tidak ada bedanya. Cewek cantik, tidak cantik, tidak tergoda. Karena tidak mau lihat. Itu wali. Kalau dia ngelirik, ya setengah wali. Kan. Susah. Ada orang, itulah wali sesungguhnya. Wali yang sesungguhnya. Bukan wali yang bisa terbang, bisa menghilang, bisa makan paku, bisa makan beling. Itu namanya kuda lumping, bukan wali. Baik. Makanya Abu Ja'far At-Tahawi berkata, akramuhum indallahi atwa'uhum wa atba'uhum lil Qur'an. Yang paling mulia di antara para wali sisi Allah, tingkatan yang paling tinggi adalah yang paling taat, yang paling menjalankan ketaatan. Kemudian yang paling jalan ketaatan, kemudian atba'um lil Quran, yang paling membenarkan Al-Quran. Apa maksudnya? Paling mengikuti Al-Quran itu paling membenarkan, paling menjalankan perintah, paling meninggalkan larangan. Itulah wali yang sesungguhnya. Karena walayah bertingkat-tingkat, perwalian bertingkat-tingkat. Baik, paham? Paham? Kita lanjutkan kaidah berikutnya. Kaidah yang kelima. Berikutnya, bukan syarat wali harus punya karomah, dalam artian karomah maksudnya kesaktian, bukan syarat. Ya. Kenapa saya sampai sekarang belum bisa terbang ya? Belum jadi wali berarti. Kok saya nggak bisa loncat 3 meter sampai sekarang? Belum jadi wali kalau begitu. Ya. Tidak ada syarat bahwasanya kalau jadi wali harus sakti, nggak ada, nggak ada. Karena itu masalah iman takwa yang lebih tahu hanyalah Allah. Tapi kalau kau istiqomah, bersyukur kepada Allah. Kau bisa istiqomah. Karena a'zamul karamah luzumul istiqomah. Seagung-agungnya karamah adalah bisa melazimi istiqomah. Istiqomah. Jadi bukan syarat harus punya kesaktian. Nanti saya sudah puasa Senin Kemis, sudah puasa Daud, sudah sedekah banyak. Kok enggak sakti-sakti ya? Ya Allah, berikanlah aku kesaktian. Allah tidak suruh kau jadi sakti. Tidak syarat harus menjadi sakti. Taib. Yang berikut yang keenam, bisa jadi lebih wali tapi karomah dalam arti kesaktian lebih sedikit, bisa jadi. Dalam arti kesaktian ya. Dalam tanda kutip, karomahnya kesaktiannya lebih sedikit. Contoh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar mana lebih wali? Abu Bakar jelas, jauh dengan Umar. Bahkan dalam sebuah riwayat, la wuzina imanu Abi Bakrin ma imanil Umar la raja imanu Abi Bakar. Kalau ditimbang imannya Abu Bakar dan imannya Umar, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Sampai digelari dengan As-Siddiq, yang membenarkan. Dalam riwayat semua orang kalau tentang Nabi mereka ya tala'asam, kecuali Abu Bakar masih ragu. Abu Bakar begitu Nabi bilang saya begini-begini langsung beriman. Langsung beriman tanpa ada ragu sedikit pun. Maka dia diberi gelar dengan As-Siddiq. Sahabatnya tidak diberi gelar As-Siddiq. Yang beri As-Siddiq siapa? Abu Bakar. Karena dia spesial. Dan dia yang pertama kali menyumbang dengan sumbangan yang besar sampai Rasulullah mengatakan ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani malu Abi Bakar. Tidak ada harta bermanfaat kepadaku seperti hartanya Abu Bakar. Abu Bakar menyumbang seluruh hartanya dan di waktu-waktu genting. Apalagi di awal-awal dakwah, tidak ada yang sumbang. Di antaranya yang sumbang adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau kita cerita sisi kesaktian, kalah dengan Umar. Rasulullah tidak pernah sebut-sebut kesaktian siapa? Abu Bakar. Umar luar biasa. Umar bicara sini, pasukan dengar. Ya sariyatu al-jabala. Umar kirim pasukan dengan perjalanan 1 bulan. Mereka sedang berperang, tiba-tiba Allah tampakkan pasukan di depan Umar. Langsung Umar komentar, pergi, ajak ke gunung.
Suara Umar, ini kayak suara Umar. Mereka ikut, ternyata mereka selamat. Mereka menang. Bayangkan, tidak pakai video call waktu itu. Ini sakti atau bukan? Sakti. Luar biasa. Betapa sering Umar punya ide, sampai disebutkan kumpulan ada 8 ide. Umar punya ide, Allah turunkan ayat sesuai dengan idenya Umar. Allah turunkan ayat sesuai dengan idenya siapa? Umar. Kata Nabi, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Seandainya ada nabi setelahku tentu Umar. Innallaha ja'alal haq ala lisani Umar. Allah jadikan kebenaran lisannya Umar. Di antara karomahnya Umar yaitu setan kalau lihat dia takut. Walladzi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik. Demi Allah wahai Umar, tidaklah setan melihat kau jalan di suatu jalan kecuali setan cari jalan yang lain. Subhanallah, setan takut. Kalau kita setan malah mendekat. Coba kita coba. Katanya wali, coba. Coba kasih cewek, kalau jatuh. Kasih duit jatuh. Kasih jabatan jatuh, ketenaran jatuh. Wali gadungan ini namanya. Umar setan kabur. Luar biasa. Setan kabur. Umar bin Khattab. Sakti atau tidak? Sakti luar biasa. Kalau di sisi kesaktian lebih sakti Umar daripada Abu Bakar. Tapi siapa yang lebih wali? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama, karomah tabi'in lebih banyak daripada karomah para sahabat. Karena di antara karomah kesaktian maksudnya dalam arti apa? Kesaktian untuk memantapkan sehingga sahabat dulu mungkin iman sudah kuat meninggal aja mati syahid. Tapi ketika tabi'in banyak kesaktian yang Allah berikan karena mereka butuh ketika itu, mereka butuh. Jadi Allah berikan karomah dalam artian kesaktian tergantung, ada yang butuh, ada yang enggak butuh, ada yang sudah mantap tidak perlu dikasih, ada yang perlu dikuatkan supaya semakin yakin, macam-macam ya. Macam-macam. Para sahabat juga ada karomah-karomahnya tentunya. Tapi maksud saya kalau dilihat dari sisi kesaktian, karomah dalam arti kesaktian, Umar lebih hebat daripada Abu Bakar. Tapi kalau dari sisi iman dan takwa, Abu Bakar masih mengalahkan apa? Umar. Contoh sedekah saja, Umar hanya bisa mampu sedekah setengah hartanya. Ada Abu Bakar seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Baik, yang berikutnya wali tidaklah maksum. Namanya wali tidak maksum. Jangan sampai bilang namanya wali pasti benar, kekasih Allah. Seandainya wali bilang langit merah, saya akan bilang langit juga merah. Ini tidak benar seperti ini. Contoh adalah Umar bin Khattab, sosok wali yang luar biasa. Dia pun bisa salah, seperti dalam perjanjian Hudaybiyah. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, ketika itu Rasulullah SAW suruh orang-orang tidak lanjutkan umrah dan suruh bertahallul dengan mencukur rambut mereka dan juga memotong hewan-hewan mereka. Maka semua sahabat protes, semua. Makanya sebagian sahabat mengatakan, ittahimu ra'yakum. Curigailah akal kalian. Jangan sering, sungguh kami ketika di waktu Hudaybiyah kami ingin memprotes, kami protes pada Nabi. Nabi bilang, tahallul, kata mereka, enggak ya Rasulullah. Kita perang aja daripada tahallul. Udah jalan 400 kilo, kan mereka kan jalan dari, bayangkan, mereka sudah 6 tahun tidak pernah lihat Ka'bah. Tahu-tahu mereka umrah. Mereka kan dulu tinggal di Mekah. Terus hijrah ke Madinah. Kemudian 6 tahun kemudian mereka jalan 1.400 orang untuk umrah. Dan mereka sudah jalan 450 kilo, tinggal 20 kilo lagi sampai Ka'bah. Tahu-tahu sudah dekat sedikit lagi, dia bilang enggak boleh. Kata Quraisy enggak boleh, pulang. Sehingga mereka buat perjanjian Hudaybiyah. Boleh umrah tapi tahun depan. Itu pun hanya 3 hari dikasih kesempatan. Nah, di situ para sahabat tidak terima. Mereka bilang lebih baik mati daripada apa? Pulang. Dan Rasulullah suruh mereka, tahu mereka tidak mau. Bukannya sahabat membanggang kepada Nabi, tapi mereka ingin Nabi berubah pikiran karena masih bisa diajak diskusi. Siapa tahu Nabi berubah pikiran. Makanya Umar datang kepada Rasulullah. Kata Umar, ya Rasulullah, alasna alal haq wa hum alal batil. Bukan kita kebenaran, mereka kebatilan? Kata Rasulullah, iya. Alaysa qatlana fil jannah wa qatlan fin nar, ya Rasulullah, kalau kita mati perang ini, kita mati masuk surga, mereka mampus masuk neraka. Kata Umar, kata Nabi, iya. Falima nu'tid daniyata fi ini. Kalau ngapain ngalah ya Rasulullah? Kita umrah atau mati masuk surga? Masya Allah, semangat, bukannya takut, semangat. Kata Rasulullah sallam, ini Rasulullah, aku utusan Allah. Walastu a'sih, aku tidak akan maksiat kepada Allah. Maksudnya ini perintah Allah, suruh kita tahallul, perintah Allah.
Kata Umar, bukankah engkau mengatakan kita akan umrah, akan tawaf? Kata Rasulullah, iya. Tapi apakah saya bilang tahun ini? Enggak. Enggak sih. Kita akan umrah. Tapi tahun depan. Jadi Umar berharap Rasulullah merubah pendapatnya. Umar salah ketika. Umar datang kepada Abu Bakar. Sini nampaklah kewalian Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bukankah kita kebenaran, mereka kebatilan? Kata Abu Bakar, benar. Bukan kalau kita mati masuk surga, mereka mau masuk neraka? Kata Abu Bakar, benar. Terus kenapa? Kalau gitu ngapain kita ngalah? Kita perang aja. Kata Abu Bakar, innahu Rasulullah. Itu Rasulullah. Ya, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul bilang kita akan umrah? Iya, tapi kan dia tidak bilang tahun ini. Masya Allah, persis perkataan Abu Bakar siapa? Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disinilah nampak dari sini iman takwa lebih iman tak siapa? Abu Bakar. Dari sisi kesaktian lebih sakti siapa? Umar. Lebih sakti Umar. Bayangkan Umar berdoa, ya Allah, urzuqni syahada fi bari rasulik. Ya Allah, anugerahkan aku mati syahid tapi di kota Madinah. Anaknya bilang, bagaimana Abi? Mati syahid ya keluar perang kota, masa di Madinah di kandang kemudian mati syahid? Ternyata Allah kirim siapa? Abdul Majusi untuk tikam Umar sehingga dia mati syahid di Masjid Nabawi jadi imam. Luar biasa. Jadi imam salat subuh ditikam. Indah atau tidak itu? Indah. Itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi takwa lebih takwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka di sini saya katakan wali tidak maksum, di antaranya Umar bisa melakukan kesalahan. Yang terakhir seorang mukmin tergabung padanya dua hal, sebab kewalian dan sebab dibenci oleh Allah. Ibn Al-Wiz berkata rahimahullah dalam kitabnya Syarh Aqidah Tahawiyah, wa yajtami'u fil mu'min walayatun min wajhin wa adawatun min wajhin. Terkumpul pada seorang mukmin sebab wilayah, sebab walayah, sebab jadi wali dan juga sebab dibenci oleh Allah karena mukmin terkadang juga melakukan apa? Maksiat. Kecuali wali yang sempurna ya mungkin maksiatnya kecil tidak dianggap, tapi secara umum kalau orang mukmin biasa ada sebab kewalian dan ada sebab juga dibenci oleh Allah dan itu tergabung pada seorang mukmin. Tergabung pada seorang mukmin sebagaimana mukmin tergabung pada dirinya ketaatan dan kemaksiatan. Maka kita loyal kepada seorang berdasarkan ketaatannya dan kita benci dia dari sisi kemaksiatan yang dia lakukan. Inilah ikhwan hal-hal terkait dengan kewalian. Maka kewalian adalah perkara yang terbuka, siapa saja boleh jadi wali ya. Siapa saja boleh menjadi wali dengan syarat iman dan takwa. Tapi tidak usah tunggu stempel, bosnya datang stempel, udah jadi. Dan itu ada hikmahnya, Allah tidak stempel karena kita lemah. Kita lemah, bisa jadi iman berubah. Makanya dikatakan bisa jadi orang diberi karomah, bisa berubah. Seperti disebut Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama di zaman Nabi Musa alaihissalam yang akhirnya murtad. Padahal dia memiliki karomah-karomah. Di antaranya diajarkan oleh Allah tentang Taurat. Disebutkan doanya pasti terkabul. Dan itu di antara karomahnya. Namun dia kemudian magrur dan dia terpedaya. Akhirnya dia malah berubah jadi murtad ya. Oleh karenanya seorang kalau diberi karamah oleh Allah tidak perlu dia bangga-banggakan, tidak perlu dicerita-ceritakan, saya begini, udah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau dia ceritakan karamah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, khawatir dia ujub, khawatir dia sombong ya. Khawatir dia sombong. Bukan malah saya ini wali ya. Wali apa? Wali murid. Tapi demikian kajian kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.